Halo teman-teman, jadi semangka ini aku mau bahas tentang sebuah beasiswa yang baru-baru ini buka dan akan tutup bulan Maret nanti, yaitu Romanian Government Scholarship yang akan bawa kalian untuk studi ke Rumania. Ini tuh bisa untuk jenjang S1, S2 maupun S3 ya. Jadi gimana prosedurnya dan kira-kira apa saja benefit dari beasiswa ini? Yuk kita bahas. Jadi mungkin kalau misalnya kalian bilang tentang negara Rumania ini memang bukan negara yang terkenal banget ya. Kalian juga termasuk di negara Eropa Timur yang mana mungkin orang-orang tuh cenderung lebih sukanya tuh untuk travel. Di Eropa Timur tuh misalnya kayak Republik Ceko, Serbia, kemudian Slovakia, dan kayak gitu-gitulah. Hungaria juga termasuk Eropa Timur. Nah, kualitas pendidikan di Eropa Timur ini sebenarnya sudah mulai juga mengejar ketertinggalan yang mereka miliki dari Eropa Barat, kayak gitu. Jadi dulu ini memang Eropa Timur ini kan sering ada perang dan ada ya urusan domestik lah, domestik internasional dengan negara-negara sekitarnya. Makanya mereka tuh belum sempat mengembangkan seluruh potensi mereka. Tapi ya karena dunia sudah seperti ini, mereka tuh sekarang punya kesempatan untuk merekrut berbagai macam mahasiswa dari berbagai negara untuk studi di tempat mereka. So anyway, di Rumania ini ada satu skema beasiswa yaitu Romanian Government Scholarship yang mana akan membayar semua tuition fee kalian, jadi full 100% waiver. Tuition fee kalian nggak perlu bayar apa-apa untuk uang sekolahnya. Dan mereka juga memberikan kontribusi kepada uang hidup kalian. Oke? Oke, jadi kita langsung aja pergi ke websitenya. Jadi, website dari Romanian Government Scholarship ini kita bisa lihat di websitenya si Kementerian Luar Negerinya Rumania. Dan di sini tuh ada beritanya memang. Tapi untuk detail beasiswa sendiri, itu kita lihat di yang ini, scholarships.studyinromania.gov.ro. Ini aku akan taruh linknya di deskripsi di bawah ya, kayak gitu. Pendaftarannya cukup simple sih, tapi kita baca dulu tentang beasiswanya, seputar beasiswanya itu kayak gimana, kayak gitu sih. Ini aplikasi dikumpulkan online antara 20 Desember sampai 15 Maret 2022 dan hasilnya diumumkan Juli 2022. Jadi cuman April, Mei, Juni, cuma 4 bulan aja sudah diumumkan gitu. Ya, emang cukup cepat sih proses seleksinya karena hanya berbasiskan seleksi berkas. Ya, Rumania, ya alasan kenapa kalian studi Rumania bisa kalian baca sendiri, siapa tahu bisa menarik buat kalian. Tapi memang negara ini tuh negara yang sangat turistik sih. Ibu kotanya di Bukares. Oke, jadi di sini ada informasi dari programnya, kita lihat dulu yang kondisinya. Jadi ada syarat-syaratnya ya, terutama untuk mahasiswa internasional yang bukan dari EU, jadi non-EU. Kemudian, ya, pokoknya ini persyaratan yang nggak boleh. Kemudian, supaya bisa mendapatkan beasiswa ini, kita harus mengumpulkan file lengkap, kemudian memberikan dokumen studi lainnya, kemudian ya mengumpulkan studi deadline, dan punya nilai minimal 7 dari scoring sistem Rumania. Ini maksudnya sekitar 70% sih, karena Rumania ini juga memiliki sistem skala skor 10, 1-10. Jadi 7 ini mungkin maksudnya 70%. Jadi kalau misalnya IPK kalian maksimalnya 4, ya berarti 2,8 tuh masih bisa melamar kayak gini, kurang lebih kayak gitu. Tapi ya kalau misalkan untuk kalian dari mau SMA ke S1, ya berarti rata-ratanya harus minimal 7, minimal ya. Kemudian harus memasukkan aplikasi melalui ya portalnya, dan ini biasanya tidak dikasih untuk area ya medicine ya. Jadi kalau misalnya kalian mau kuliah jurusan kedokteran tidak bisa di sini. Dan di cover ada 3 jenjang yaitu S1, S2 maupun S3. Di mana rata-rata nih ya durasinya cukup normal. Jadi ya S1 itu 3 sampai 6 tahun tergantung dari jurusannya. Kemudian untuk S2 1,5 atau 2 tahun tergantung. Dan S3 itu 3 sampai 5 tahun. Jadi normal ya. Meskipun demikian, tapi bahasa pengajaran ini dalam bahasa Rumania. Jadi untuk kalian yang ingin menambah skill sekalian belajar juga, terutama untuk kalian yang S1, aku sangat merekomendasikan beasiswa yang semacam ini, di mana mereka tuh juga mengajarkan skill dari bahasa lokal kepada kalian untuk memperkaya skill set kalian sih, kayak gitu. Jadi pengamalan internasional kayak gitu harganya mahal banget. Meskipun kalian harus bayar sendiri pun, kalau misalnya untuk S1 aku rasa ini worth it gitu loh. Karena juga akan memperkaya CV kalian. Oh, waktu S1 dia sudah bisa keluar negeri dan dia sudah mendapatkan beasiswa kayak gini. Itu kan kalian juga bersaing dengan ribuan pendaftar lainnya, jadi sebuah nilai plus juga untuk CV kalian kayak gitu. Tapi pendidikan S1 dan S2-nya dalam bahasa Rumania, jadi kan akan dipersiapkan dengan kursus bahasa Rumania kurang lebih 1 tahun. Kecuali untuk S3 ini bisa dalam bahasa Inggris. Itu aja pengecualiannya sih.
Kemudian untuk mengumpulkan filenya akan ada di sini, di link ini. Nanti akan kita langsung kita lihat. Dan kalian nggak bisa email ke kedutaannya atau ke Kementerian Pendidikannya, karena akan langsung ditolak. Oke? Ya, ini yang tadi. Dan dokumen yang perlukan adalah ini. Diploma, jadi ijazah, dan terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Kalau belum bilingual, terjemahkan. Kemudian transkrip, juga terjemahkan. Akta kelahiran, dan juga di-translate ya, kayak gitu. Kemudian paspor atau KTP. Kalau misalkan KTP harus ditranslate juga, kalau paspor nggak usah ditranslate. Dan CV dalam bahasa Inggris. Kalau misalkan dalam program S3 doktoral harus juga menyertakan letter of intent. Yang ini tuh mungkin sifatnya lebih kayak motivation letter yang lebih detail barangkali. Juga nggak ada salahnya kalian kontak-kontak sama supervisor sih kalau misalkan maunya S3. Oke, jadi ini yang ada kebutuhan khusus spesifik kategori. Jadi rasanya kita nggak perlu terlalu perhatikan tentang ini. Jadi misalkan pernah ganti nama atau kalian pernah ada hal-hal lainnya yang khusus lah, kalian bisa baca di websitenya ini. Tapi persyaratan umumnya cuma ada 5 dokumen tadi itu, oke? Dan dokumen itu di-scan secara satu-satu individu dan disimpan dalam file PDF. Oke, dan resultnya ini tanggal 15 Juli 2022 dari email ke email kalian masing-masing oleh Kementerian Pendidikan dan langsung dikasih letter of acceptance-nya, kayak gitu sih. Kurang lebih singkatnya seperti itu. Jadi cukup straightforward sih. Pokoknya satu portal sebenarnya di sini. Sama lah kayak kemarin aku bahas tentang Turki Berslari atau beasiswa ke Hungari. Beasiswa ini juga kurang lebih sama. Rights and obligations, jadi hak dan kewajiban kalian. Oke, jadi kalian bisa dapat ini exemption from payment-nya. Jadi nggak ada uang sekolah, nggak ada uang daftar ulang dan kawan-kawan. Dan kalian juga gratis uang belajar bahasa Rumania. Pokoknya segala macam uang yang terkait dengan studi ya. Jadi studi dan univnya. Kalian dapat monthly scholarship. Jadi ini bentuknya kontribusi kepada biaya hidup kalian. Kemudian dapat akomodasi, asrama ya tapi ini. Kemudian dapat asuransi kesehatan dan dapat tiket atau diskon transportasi kayak gitu. Info lainnya ya nggak ada info yang terlalu berlebihan, cuman di sini ada info yang menarik yaitu tentang kontribusi ke biaya hidup kalian. Ini jumlahnya memang cenderung kecil kalau misalnya kita bandingkan dengan beasiswa lainnya. Jadi misalkan untuk S1 ini jumlahnya 65 euro, kalau dirupiahkan tuh 1 juta lebih sedikit. Kemudian kalau S2 ini sekitar 75 euro, juga 1 juta lebih sedikit. S3 85 euro, sekitar ya hampir 1,5 juta. Ini per bulannya kayak gitu. Kemudian kalian nggak dapat tiket transportasi, jadi tiket PP dari Indonesia ke Rumania kalian harus bayar sendiri. Nah, sekarang kita bahas ya, apa kadang-kadang memang nominal ini tuh yang membuat teman-teman sekarang tuh jadi mundur untuk melamar beasiswa ini. Padahal tujuan beasiswa ini kan bukan di uang scholarship-nya itu, tapi lebih ke waiver dari uang sekolahnya tadi. Kalau menurut aku, kalau misalnya kalian sekolah di Indonesia deh, S1, kalian bayar uang SKS-nya, kalian juga ya mungkin ada yang kos, ada yang tinggal di rumah orang tua kalian, ya nggak masalah. Tapi kan kalian juga memiliki pengeluaran bulanan yang sekiranya lumayan besar. Uang satu semester berapa sih rata-rata? Anggaplah kalian tuh nggak dapat beasiswa atau normal lah. Bisa mungkin 5 juta, 10 juta, 20 juta, bervariasi kan. Dan dengan di sini tuh kalian tuh benar-benar nggak usah bayar uang sekolah itu. Kalian sudah dapat uang segitu untuk kontribusi biaya hidup kalian. Dan kalian tuh paling tuh nambah maksimal 1,5 juta sampai 2 juta rupiah lah untuk bisa hidup dengan lebih sedikit nyaman di Rumania. Ya, anggaplah 2 juta, kalian kalikan 12, 24 juta per tahun. Menurut aku dibandingkan dengan segala macam pengalaman kultural, pengalaman internasional, dan hal-hal yang memperkaya CV kalian, kesempatan-kesempatan untuk langsung juga berkarir di Eropa, karena kalian sudah memiliki pengalaman studi di Eropa, itu tuh harganya lebih mahal daripada sekedar kalian bayar 24 juta per tahun itu. Jadi kalian juga pertimbangkan ini, aspek dari kesempatan ini bukan hanya sekedar, beasiswanya uangnya sedikit, ada beasiswa lain yang uangnya lebih banyak. Kalian juga pertimbangkan itu. Kalian juga pertimbangkan aspek competitiveness dari beasiswa ini. Beasiswa ini kan cukup mudah untuk didaftarkan. Nggak ada salahnya gitu, kalian mendaftar ini juga untuk backup plan kalian. So, menurut aku tetap ini salah satu beasiswa yang recommended terlepas dari besaran nominal yang diberikan. Beasiswa lainnya juga kadang-kadang nggak cover kok untuk uang tiket PP itu. Jadi ya kalian
jangan terlalu picky, beasiswa ini sudah cukup baik untuk kita. So, let's see cara daftarnya kayak gimana. Jadi cara daftarnya ada di website ini, di scholarships.studyinromania.gov.ru. Terus di sini ada yang apply now, kita pencet ya. Dan ada di sini. Di sini kita suruh login into your account. Aku nggak punya account, jadi aku akan coba daftar sama kalian juga. Create new account, jadi di sini harus kasih nama. Ya, jadi nanti kan akan dikirimkan kode aktivasi di email kalian. Nanti aku cari ini nggak nemu, ternyata ada di spam. Jadi kalau misalnya kalian nggak dapat kodenya, cek spamnya dulu. Kemudian akun kita sudah konfirmasi dan kita bisa login. Ya, kita sudah siap untuk login ke akun pendaftaran beasiswa Rumania. Dan di sini ada guideline-nya, fill in the data, upload copies of documents, pilih univnya, review, dan kumpulkan. Simple sekali ya. Start your application. Di sini ada beberapa checklist yang harus kalian cek ya. Jadi kayak gini. Saya bukan warga negara EU member ya. Saya bukan citizen of Romania. Ya harusnya ya. Kalau misalnya kalian warga negara Indonesia yang normal, secara diplomatis kalian isinya cek semua aja. Oke. Jadi kan tinggal isi semua ini secara lengkap, nama ayah, kemudian gender, date of birth, civil status, married, kemudian pekerjaan dan workplace. Kayak gitu ya. So aku akan coba lihat apakah bisa aku skip. Tapi kurang lebih ini kan pengisiannya juga straightforward kan, kalian tinggal isikan saja. Oh bisa. Nah di sini kan harus memilih ini tempat apa, country of birth, Indonesia, city of birth, di mana kotanya, paspor atau KTP. Jadi salah satu ya, paspor atau KTP. Kalau misalkan paspor ya paspor Indonesia. Nah kemudian untuk ini kan kalau misalnya kita isi paspor ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita isinya KTP kan, KTP Indonesia sekarang sudah nggak punya tanggal kadaluarsa. Saran aku, kalau misalkan ini bisa dikosongkan, kosongkan saja. Kalau misalkan nggak bisa dikosongkan, kalian isi 5 tahun setelah date of issue. Harusnya nggak terlalu penting. Yang penting kan juga Romania tahu bahwa kalian ini masih punya identitas yang berlaku sampai kalian tuh berangkat di sini, gitu. Kemudian kalian tinggal di mana sekarang, berarti di Indonesia, kota apa, dan alamat lengkapnya berserta kode posnya. Upload dokumennya, oh bukan ya, ini yang apa? Desired degree. Misalkan aku maunya S1 ya, misalkan S1 deh. Apakah kalian butuh Romanian Preparatory Year? Jawabannya adalah iya, kecuali kalian memiliki kualifikasi bahasa Romania minimal B1. Yang aku nggak yakin kalian ada yang punya sih. Jadi kalian jawab iya di sini, oke? Dan di sini rata-rata dari nilai SMA kalian, dan nilai maksimal ini berapa sih? 10,0 kan berarti. Diplomanya diisiukan oleh Indonesia, gitu. Kemudian bisa upload di sini, CV-nya, klik aja di sini. Kemudian upload juga di sini. Nah, jadi di sini tuh kalau misalkan kalian tuh ada yang translated-nya, kalian tuh uploadnya di klik yang berbeda. Jadi di sini tuh klik untuk file yang asli, scan-scanan yang asli. Yang di sini scan-scanan yang translation, kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian sudah menikah, bisa upload juga di sini. Kemudian ini ijazah ya, ijazah depan dan belakang ya. Kalau misalkan memang depan belakang, gitu. Itu jadi satu file PDF ya. Kalau misalkan depan belakangnya ada yang ya ada keterangan bedanya. Kemudian transkrip. Ini kenapa kok high school? Karena aku pilihnya daftar S1. Kalau kalian maunya daftar S2 ya mungkin ini bachelor ya kayak gitu. Kemudian upload certificate. Jadi ini misalkan kalian tuh belum punya ijazah ya, kalian tuh bisa minta ke TU kalian, minta dibuatkan surat keterangan akan lulus di bulan Juni misalkan kayak gitu. Kalian minta aja TU kalian buatkan. Nanti kalian akan bisa kumpulkan file ini sebagai pengganti ijazah. Jadi buatkan teman-teman SMA yang lagi di semester ke-6 ya sekarang, kelas 12 semester 2, kalian juga bisa daftar beasiswa ini, oke? Kemudian kalian bisa pilih univnya. Aku nggak terlalu punya rekomendasi yang kayak gimana sih. Kalian coba browsing sendiri dulu, oke? Dan di sini ada opsi dari univ impian yang ingin kalian tuju, 2 ya berarti. Univ pertama dan univ kedua, misalkan kalian pilih salah satu ini, nanti akan ada ini, apa jurusannya kurang lebih apa aja, bidang ilmunya apa aja, kayak gitu. Setelah itu kalian bisa preview application kalian.
nanti akan ada kurangnya apa saja. Sudah, habis itu bisa disubmit harusnya. Harusnya bisa disubmit kalau misalnya ini semua lengkap, kayak gitu ya. So, ini sih, cukup simple ya untuk pendaftarannya dan alurnya juga cukup mudah untuk diikuti. Setelah itu pengumumannya akan dikirimkan melalui email. Sekali lagi memang beasiswa ini nggak mengcover begitu banyak kelebihan dan fasilitas yang mungkin bisa kalian bayangkan. Nggak dikasih tiket PP, uang bulanan juga cuma segitu. Tapi percaya, kalau misalnya kalian melihat tuh lebih dari sekedar uang, ini tuh sebuah kesempatan gitu. Kapan lagi sih kalian bisa mencicipi kualitas pendidikan Eropa dengan cuman menambah biaya hidup sedikit gitu? Ini kan sebuah kesempatan juga buat kalian. So aku tetap rekomen buat kalian coba daftar. Kan nggak perlu sertifikasi bahasa Inggris juga kan. Jadi ini kelebihan yang aku lupa bilang. Nanti aku akan coba tulis di title-nya supaya lebih menjual. Ya, jadi memang murni berdasarkan nilai kalian dan CV kalian sih. Kayak gitu aja. So, perkaya CV kalian, buat CV kalian yang bagus, nggak ada format CV-nya harus gimana, berarti kalian harus tunjukkan semua kelebihan kalian di CV. Oke? Buat entah gimana recruiter reviewer ini bisa ya puas dengan CV kalian dan yakin memberikan Romanian Government Scholarship untuk kalian. So, good luck untuk kalian. Di awal tahun ini banyak sekali beasiswa yang buka. Habis ini aku akan bahas tentang Fulbright dan mungkin GKS yang akan buka juga. So, buat kalian yang ada request juga bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga bisa di email atau tulis di kolom komentar. Thank you for watching and see you in the next video.